Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 2 Februari 2025 dengan judul Mati untuk Rokok. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-57, demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita ikuti penjelasannya. Selama 28 tahun David merokok. Dia pernah berpikir untuk berhenti berkali-kali, tetapi tidak pernah berhasil. Sahabatnya Larry, 45 tahun, yang telah merokok selama lebih dari 25 tahun, baru-baru ini didiagnosis menderita kanker paru-paru. Ini merupakan seruan peringatan bagi David. Dia kemudian mendaftar dalam program berhenti merokok. David mengetahui bahwa konsekuensi medis dari merokok adalah masalah kesehatan nomor 1 di Amerika Serikat dengan lebih dari 450.000 kematian setiap tahunnya. Itu berarti lebih dari 37.000 kematian sebulan, 1.230 kematian sehari, 51 kematian per jam, dan hampir 1 kematian per menit. Itu setara dengan 18 pesawat Jumbo Jet 747 yang jatuh setiap minggunya tanpa ada yang selamat. Kemungkinan menderita dalam waktu panjang karena penyakit mematikan yang memilukan seperti emfisema atau kanker merupakan hal yang menakutkan bagi David. Meski penyakit kanker yang umumnya disebabkan oleh rokok adalah kanker paru-paru, ada juga kanker bibir, mulut, tenggorokan, pita suara, kerongkongan, lambung, hati, pankreas, usus besar, dan kandung kemih. Lalu ada kemungkinan penyakit jantung atau stroke. Diperkirakan bahwa merokok merupakan penyebab pada 30 hingga 40% dari semua kematian akibat penyakit jantung koroner di Amerika Serikat. Serta 15% dari hampir 150.000 kematian akibat stroke. David mengetahui bahwa resikonya terkena penyakit arteri aterosklerosis perifer 10 kali atau lebih umum terjadi pada perokok, dan kematian karena pecahnya aneurisme perut adalah 2-5 kali lebih sering terjadi. Tentu saja dampak buruk akibat merokok tidak dapat dihitung. Dan lagi, perusahaan-perusahaan tembakau menghasilkan pendapatan kotor lebih dari 50 miliar dolar per tahun dari penderitaan yang mereka timbulkan. Pertanyaannya adalah, apakah David akan berhasil menghentikan kebiasaan tersebut? Ya, dia akan berhasil.
karena dia menyadari bahwa dia tidak dapat memperoleh kemenangan sendirian. Sebaliknya, ia telah memilih 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 sebagai ayat kemenangannya dan telah mengklaim janji bahwa dengan Kristus dia bisa melakukan apa saja. Filipi 4 ayat yang ke-13. David telah menetapkan bahwa merokok adalah dosa karena hal itu dapat membunuh secara perlahan dan hukum Tuhan adalah jelas, jangan membunuh. Jadi David langsung menghentikan rokoknya dengan segera demi hidupnya. Dia membuang rokoknya dan bertekad untuk menjauh dari perokok lainnya untuk mengurangi godaan. Ditambah lagi, dia punya sekelompok teman-teman yang mendoakannya dan teman-teman sekelasnya dalam proses berhenti merokok percaya padanya. Baru beberapa hari sejak dia berhenti, tetapi dia sudah bersyukur kepada Tuhan atas kemenangannya. Jika Tuhan bisa memberikan David kemenangan atas kecanduannya setelah 28 tahun, dia bisa melakukan yang sama untuk Anda. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.